Biar setiap daripada kebaktian kami bukanlah perjumpaan yang biasa dengan Tuhan, tetapi biar setiap kebaktian kami menjadi satu perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan Yesus. Karena itu Bapa, biar Engkau memberkati, mengurapi setiap daripada umat-Mu di tempat ini. Biar hati mereka boleh berjumpa kembali kepada Tuhan. Biar iman mereka boleh bangkit kembali. Supaya mereka boleh melihat bahwa setiap masa depan mereka semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biar Engkau terus memberikan sukacita yang melimpah buat setiap umat-Mu. Engkau memberikan damai sejahtera Allah. Engkau memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Supaya pada saat mereka berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya bahwa Engkaulah yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Dan Engkaulah yang berkuasa dan berdaulat di dalam setiap kehidupan ini. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap tindakan kami, pikiran kami, rancangan kami di dalam tangan-Mu yang kudus. Biar hati-Mu Tuhan ada di dalam setiap hati kami. Supaya kami boleh mengerti jalan-jalan Tuhan. Supaya kami boleh dengan terang melihat setiap hikmat Tuhan, pengertian Tuhan di dalam setiap hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk kami menerima setiap daripada perintah dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Natal di tahun ini, di bulan Desember, tema kita berbicara banyak mengenai bagaimana kita berjalan di dalam pergerakan roh ya. Bagaimana kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Satu hal yang kita sadari bahwa hidup kita ini semua ada di dalam rancangan Tuhan. Setiap apapun yang kita kerjakan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, masa depan kita itu Tuhan sudah rancangkan. Amin. Sebab itu Tuhan memberikan pengertian, Tuhan memberikan hikmat di dalam setiap hidup ini, supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Supaya semakin hari hidup kita semakin melekat bersama dengan Tuhan. Kita semakin mengerti firman Tuhan. Sehingga hari-hari yang kita jalankan bukan hari-hari yang berbicara rutinitas, tetapi berbicara satu gairah bersama dengan Tuhan. Sesuatu bagaimana kita punya passion bersama dengan Tuhan. Sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan ini dengan kekuatan kemampuan Roh Kudus. Amin. Karena itu setiap anak-anak Tuhan bukan menjadi anak-anak Tuhan yang pasif seolah-olah berserah, tetapi hidupnya menjadi terserah. Tetapi menjadi anak-anak Tuhan harus mempunyai passion di dalam setiap hidupnya, sebab Tuhan sudah memberikan kekuatan itu di dalam hidup ini. Ini bukan saya ya, saya nggak berewokan. Ini namanya adalah Marcus Pearson. Ya, Marcus Pearson ini kalau kita tahu dia yang menemukan Minecraft. Ada yang main ya Minecraft di sini? Apa sudah nggak main lagi? Minecraft ya terkenal. Ini adalah game online yang sangat begitu terkenal. Di umur 32 dia menjual Minecraft ini kepada Microsoft sebesar $2,5 miliar. Karena dia merasa bahwa dia menciptakan, dia senang membuat satu permainan game ini. Tetapi dia bukan seseorang yang suka organisasi, dia bukan suka dengan orang-orang banyak, dia seorang yang introvert. Sehingga pada saat game itu begitu banyak yang mau pengikut dan lain sebagainya, dia akhirnya menjual. Karena dia tidak mau berkutat, dia tidak mau ikut di dalam satu perusahaan itu. Dan dia menjual kepada Microsoft.
Dan dia membeli mansion, rumah itu seharga 70 juta dolar. Mansionnya begitu besar, mansionnya begitu luar biasa, melihat segala pemandangan di LA. Tetapi justru di dalam apa yang dia dapatkan di mansion itu dan akhirnya dia tidak ada yang dia kerjakan, dia menjadi seorang yang frustrasi akhirnya. Sehingga di sini dia berkata bahwa uang itu memang bisa menyelesaikan banyak masalah. Betul? Karena banyak hari-hari ini kita selalu berpikir bahwa uang menjadi sumber masalah. Memang salah satu iya. Tetapi uang adalah satu hardship yang sebenarnya yang terkecil harusnya di dalam kehidupan ini. Sebab kita masih punya Tuhan di dalam hidup ini. Dan Tuhanlah yang terbesar di dalam hidup ini. Sehingga memang masih ada masalah. Memang masih ada bicara tentang uang ini. Dan dia berkata bahwa uang akan bisa menghilangkan banyak problem. Tetapi juga menghilangkan satu alasan bagaimana hidup kita ini bisa bertumbuh. Jadi satu sisi memang menyelesaikan banyak masalah. Tetapi juga karena sudah tidak ada sesuatu yang dia lakukan, akhirnya manusia tidak bisa bertumbuh. Dan itu membuat dia menjadi frustrasi, karena hidup itu pada akhirnya perlu sesuatu meaning, artinya perlu sesuatu arti di dalam hidup ini. Seringkali kita pada saat kita beribadah, kita melayani Tuhan, apalagi di hari Sabtu seperti ini yang harusnya bisa jalan-jalan, kita seringkali merasa bahwa mungkin apa yang kita lakukan ini lebih tidak baik dengan apa yang harusnya kita kerjakan. Tetapi pada saat engkau memberikan hidupmu bagi Tuhan, itulah arti di dalam hidupmu. Karena engkau mempunyai yang terbesar di dalam setiap hidupmu. Dia sedang merancangkan setiap masa depan. Dia sedang membentuk setiap hatimu di dalam hidup ini. Karena itu Markus berkata bahwa dia sudah lagi gak struggle. Ya. Hari ini banyak dari kita masih struggle. Amin. Amin. Ini muka-muka struggle. Tapi muka struggle itu jangan bersedih hati. Jangan berkecil hati. Sebab life is about struggling. Tapi struggling kita sebagai anak-anak muda, make sure that our struggling is to win. Untuk menang di dalam struggling kita. Amin. Sebab bersama dengan Tuhan, itu ada kemenangan. Sebab roh yang ada di dalam setiap hidup kita itu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. Sehingga engkau punya kuasa di dalam hidupmu. Memang engkau masih struggling, tetapi you are struggling to win. To win, artinya memang masih ada pertandingan. Tetapi kalau orang sudah gak punya struggling, orang sudah gak punya keinginan. Karena itu jangan menjadi anak Tuhan yang sudah gak punya struggling. Amin. Seorang terserah, gak tahu apa yang harus mau dikerjakan. No, Tuhan akan senantiasa taruh di dalam setiap hati kita apa yang harus kita lakukan. Sehingga fungsi apapun di dalam hidup kita, make sure you have a good struggling in your life. Amin. Kita mempunyai a good struggling, bukan bad struggling, tapi a good struggling. Bahkan Yakub itu struggle pada saat dia bergumul dan dia akhirnya dengan malaikat Tuhan. Tapi justru pada saat dia bergumul struggle ya kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu, akhirnya dia menang. Meskipun kakinya dia mungkin agak waktu itu pencok, cacat. Tetapi dia menang, tapi disitulah Tuhan menyertai setiap hidupnya. Amin. Sehingga Tuhan itu mau menyertai setiap kehidupan kita, tetapi dia sedang melatih hidup ini. Supaya kita mempunyai a good struggling in life. Kalian harus mempunyai sesuatu yang worth to fighting. Yang sesuatu yang harus diperjuangkan. Supaya passion itu di dalam hidupmu bertumbuh. Benih itu bertumbuh. Amin. Nah inilah yang Markus person akhirnya tidak mempunyai. Sehingga dia akhirnya tadi mungkin mulai botak. Ya, stres meskipun tinggal di dalam mansion. 1 Raja-Raja 12:31-32. Ini kisah tentang Yerobeam. Yerobeam juga sama. Ya, dia dari Salomo, anak Salomo, dia masih muda, dia meneruskan kerajaannya. Ia membuat juga kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari
Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan satu hari raya pada hari yang ke-15, bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan menugaskan di Betel imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ya, dan juga di Raja 1 Raja-Raja 12:33 kita lanjutkan. Ia naik ke tangga ke mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah dirancanakan dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel, dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Yang kita tahu bahwa untuk membakar korban itu harusnya imam yang bertanggung jawab. Yang dipilih harusnya seorang imam-imam yang dipilih ya bagi Tuhan. Tetapi Yerobeam memilih sesuai dengan seleranya. Di dalam kehidupan sama kayak tadi Marcus Persson, karena dia merasa bahwa dia harus sesuai dengan apa yang selera yang dia mungkin karena dia sudah punya, karena dia sudah mungkin tidak bisa berorganisasi, tetapi dia harusnya upgrade in life. Amin. Seorang anak-anak Tuhan, kita semua harus upgrade. Pada saat ada sesuatu yang Tuhan berikan, it's time memang kita struggling, yes, but it's time for us to live up. Artinya untuk struggling tetapi untuk increase our life. Nah, inilah yang seringkali kita menyerahkan, kita merasa ini bukan saya, ya, it's not me katanya seringkali ya. Katanya bertentangan dengan passion dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa. Banyak hal di dalam kelemahan kita yang harus kita latih supaya menjadi satu kekuatan di dalam hidup ini. Tetapi seringkali kita menyerahkan dan kita membiarkan sehingga potensi yang Tuhan ingin berikan itu tidak terjadi. Sama, di dalam kehidupan ini kita harus tetap naik supaya kita progres di dalam hidup ini. Yerobeam merasa bahwa dia sudah menjadi raja. Dia melakukan apa yang dia mau. Dia melakukan apa yang disukai. Bahkan tadi dikatakan di 1 Raja-Raja 12:33, yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Apa yang di dalam rancangannya dia sendiri dia lakukan tanpa dia bertanya kepada Tuhan. Tanpa dia melihat apa yang harusnya menjadi kelemahan dia belajar untuk dia merubah menjadi satu kekuatan di dalam hidupnya. Amin. Nah, inilah yang hari-hari ini kita struggling. Sebenarnya kita struggling supaya kita punya otot rohani kita lebih kuat. Supaya Tuhan increase our knowledge. Tuhan increase our wisdom. Nah, inilah yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan di dalam hidup ini. Tapi kita merasa there is no result, nggak ada hasil Tuhan. Kok kelihatannya nggak ada apa-apa. Kelihatannya nggak ada sesuatu yang growing. Tetapi jangan lupa benih itu waktu ditanam itu tidak kelihatan. Tapi dia akan terus bertumbuh. Dan pada masanya engkau akan melihat bagaimana Tuhan merubah setiap hidupmu. Amin. Sama pada saat Tuhan Yesus lahir, malaikat itu di dalam firman-Nya berkata, tiba-tiba malaikat menampakkan diri. Tiba-tiba. Tiba-tiba itu kalau kita tidak siap, kita tidak akan pernah bisa kerjakan. Kalau engkau tidak terbiasa mendengar suara Tuhan, kalau engkau tidak terbiasa, engkau mempunyai habit untuk engkau berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat Tuhan memberikan sesuatu, kita tidak akan pernah bisa. Tetapi malaikat itu tiba-tiba, maka gembala itu langsung berjalan. Artinya bersiap-siaplah. Di dalam hidup ini selalu ada yang namanya tiba-tiba. Sehingga you have to be prepared in your life. Amin. Engkau harus tetap berjaga-jaga, prepare. Tapi bukan prepare for the worst. But prepare for the best. Amin. Harusnya kita prepare for the best. Tapi kalau kita nggak siap, the best itu tidak akan pernah bisa kita kerjakan. Akhirnya itu hanya menjadi satu kesempatan. Tapi kita melewatkan momentum itu. Tapi hidup kita harus berjumpa dengan momentum itu.
bersama dengan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan melatih setiap kehidupan kita. Jadi tema kita itu adalah watch out. Watch out. Tema Desember kita rencana dan pergerakan roh. Subtema kita watch out. Coba kiri kanan kata, watch out. Watch out. Ya, watch out. Yang pertama, poin pertama, jangan melanggar kekudusan Tuhan. Ketidaktaatan adalah ketidakpercayaan. Karena pada saat kita tidak taat kepada firman Tuhan, karena kita melihat mungkin tidak ada hasil, tidak ada sesuatu yang grow, tidak ada suatu perubahan, maka kita mulai tidak taat. Kita mulai tidak obedience. Dan itu adalah ketidakpercayaan. Dan tidak menghormati kedaulatan Tuhan di dalam hidup ini. Sebab Tuhanlah tetaplah yang berdaulat di dalam hidup ini. Amin. Sehingga hidupmu harus tetap percaya dan taat. 1 Raja-Raja 13:8-9. Tetapi abdi Allah itu berkata, ya, kemudian itu ceritanya tentang tadi Yerobeam, dia mempersembahkan, kemudian Tuhan memerintahkan seorang abdi Allah untuk berkata kepada Yerobeam, sekalipun ya kepada raja, karena setelah diberikan sesuatu akhirnya ada mujizat, tangannya tidak bisa bergerak. Waktu abdi Allah itu berdoa, maka tangannya kembali pulih. Dan raja itu mengundang abdi Allah itu untuk makan dan minum di istananya pastinya. Makan enak, minum enak. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkannya kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Kalau kita baca sedikit di sini, jagalah perkataan. Kita melihat firman ini, abdi Allah ini mengatakan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Amin. Tuhan hanya mengatakan jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Tetapi abdi Allah itu berkata apa? Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Seringkali di dalam hidup kita ini perkataan kita itu melebihi dari apa yang harusnya tidak kita katakan. Sehingga kita berbicara, loh Pak, kalau Tuhan gak memberitahu saya apa yang harus saya kerjakan, bagaimana dong? Kalau Tuhan tidak memberitahukan apa yang harus saya katakan, harusnya seperti apa? Minimal, jangan berkata apa yang bukan dari Tuhan. Minimal, jangan melakukan apa yang jahat buat Tuhan. Amin. Kalau kita belum tahu apa yang Tuhan katakan di dalam hidup ini, minimal, jangan mengatakan apa yang bukan dari Tuhan. Ini kalau bahasa Ibraninya, karena ini sebenarnya hanya berkata, kalau raja, misalnya nanti kalau diberitahu raja bahwa engkau diundang, engkau harus cuma berkata, aku tidak mau makan dan minum karena itu firman Tuhan, dan jangan kembali ke jalan yang ditempuh awalnya. Cuma 2 perintahnya. Tapi dia menambahkan, meskipun raja memberikan setengah dari istanamu, aku tidak mau. Ini kalau bahasa Ibraninya namanya yo-yo-o. Ya. Jadi terlalu artinya apa yang bukan dari Tuhan kita berbicara terlalu besar. Terlalu bukan apa yang bukan dari Tuhan. Nah ini hati-hati. Karena ini sesuatu akhirnya engkau melanggar kekudusan Tuhan. Sehingga engkau beribadah kepada Tuhan. Tetapi kuasa itu tidak ada di dalam setiap hidupmu. Engkau mungkin beribadah sama Tuhan. Mungkin engkau melakukan hal yang kondisimu mungkin oke dan lain sebagainya. Tetapi hatimu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hatimu tidak terbakar oleh Tuhan. Karena apa? Hatimu sudah dingin. Karena kadang-kadang kita mengatakan apa yang bukan dari Tuhan. Karena itu janganlah kita melebihkan apa yang bukan dari Tuhan. Bilangan 20 ini ketika Musa juga sama dan Harun.
di padang gurun. Mereka mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu. Karena pada saat itu mereka tidak mempunyai air. Dan Tuhan berkata kepada Musa, pukullah batu itu, maka air itu akan keluar dan semua jemaah itu dan binatang semua akan minum. Tetapi apa yang kata Musa? Berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, ini sama. Kenapa Musa akhirnya tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan? Karena perkataannya melebihi apa yang bukan daripada Tuhan. Sering kali kita hanya mengatakan, oh karena dia pukul. No. Kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan masih bisa ampuni di dalam setiap hidup ini. Tuhan masih bisa pulihkan di dalam setiap hidup ini. Tetapi kata firman ini berkata apa? Dengarlah kepadaku. Padahal yang harus kita dengarkan siapa? Tuhan. Hai orang-orang durhaka. Musa juga adalah bagian daripada orang-orang itu. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ada dalam satu keselamatan. Seringkali kita menghakimi orang lain seolah-olah kita lebih baik daripada orang itu. Seringkali kita mengatakan bahwa kita lebih rohani daripada orang itu. Berhati-hatilah. Karena kita mengatakan apa yang bukan dari Tuhan. Apakah Tuhan memberikan kita perintah untuk kita mengatakan seperti itu? No. Amin. Kenapa firman ini ada di dalam setiap hidup kita? Supaya nanti pada saat engkau diberkati oleh Tuhan, ya, seperti Markus Pearson tadi, engkau ingat firman ini. Supaya engkau tidak mengandalkan apa yang Tuhan berikan, tapi engkau tetap mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupmu. Sebab pada saat nanti engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, maka ada konsekuensi yang begitu luar biasa yang kita harus jalankan. Berhati-hatilah, watch out. Kenapa bicara watch out? Bukan karena Tuhan marah, tapi karena engkau adalah penerima berkat daripada Tuhan. Engkau akan diberikan satu kepercayaan oleh Tuhan. Sehingga hidupmu harus waspada, harus berhati-hati. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Pada saat kita berkata apa yang bukan dari Tuhan, engkau sedang tidak percaya kepada Tuhan. Kita bisa kadang-kadang bilang saya percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi tindakan kita akan menentukan setiap kualitas rohani kita bersama dengan Tuhan. Firman ini berkata bahwa karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Janji itu tetap akan terus berjalan. Amin. With or without us, janji Tuhan akan terus berjalan dan diberikan. Tinggal tergantung kita, apakah kita menjadi bagian daripada generasi yang menerima janji Tuhan. Amin. Apakah kita menjadi satu generasi, menjadi bagian yang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu tergantung kita. Bagaimana perkataanmu adalah perkataan yang Tuhan perintahkan. Bukan yang Tuhan tidak perintahkan. Sehingga berhati-hatilah supaya hati Tuhan ada di dalam setiap hidup ini. Nah ini gambarnya. Karena Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Dia seperti seorang gembala yang sedang melindungi dombanya. Di belakang itu serigala-serigala. Di belakang itu segala sesuatu dunia dan lain sebagainya yang begitu jahat mungkin bisa melukai. Tapi ada Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Dan kita adalah domba yang Tuhan sedang pegang. Tapi kalau kita berkata sesuatu yang bukan dari Tuhan,
kita tidak menghormati kekudusan Tuhan, kita tidak menghormati kedaulatan Tuhan, seolah-olah bukan Tuhan yang sedang merangkul kita, seolah-olah kita yang sedang menghadapi serigala itu. Jadi posisi ini akan berubah, bahwa posisi ini akan berubah seperti bahwa kita yang ada di belakang sini. Karena itu berhati-hatilah di dalam perkataan kita, amin. Supaya kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup ini. Kalau engkau tetap taat di dalam perintah Tuhan, mungkin masih banyak hal yang engkau salah, tidak tepat melakukan di dalam hidup kita. Tetapi ingat, Tuhanlah yang membela setiap hidupmu. Ibrani 10 ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, yaitu Tuhan Yesus, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Amin. Bahwa untuk selama-lamanya dia tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi engkau berhati-hatilah supaya engkau tidak melanggar kekudusan Tuhan. Supaya hidupmu mempunyai satu kualitas pada saat nanti engkau dituntun oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Engkau sudah siap. Amin. Karena perkataanmu adalah perkataan Tuhan, bukan yang bukan dari Tuhan. Poin kedua, dan yang terakhir, waspada dan tetap berjalan di dalam visi. Amin. Setelah kita tadi bicara tentang engkau harus mendengar suara Tuhan, jangan melebihkan. Tadi ada dua contoh, yaitu Musa dan Yerobeam, dan imam abdi Allah, yang pada saat dia menegur tetapi dia melebih-lebihkan. Perintah Tuhan hanya berbicara mengenai jangan engkau kembali ke dalam jalan itu, dan jangan engkau makan dan minum, tapi dia melebih-lebihkan. Dan itu bukan perintah Tuhan. Musa juga sama. Dia dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan air di dalam hidup ini, tetapi dia berkata tentang dirinya. Dia berkata tentang bahwa orang-orang durhaka, dan inilah yang kita harus hati-hati. Biarlah kasih Tuhan itu tetap ada di dalam hidup ini. 1 Raja-Raja 13 ayat 17. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, ini ada seorang nabi yang kemudian berjumpa dengan abdi Allah ini. Dan dia juga berkata, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Artinya, watch out. Di dalam dunia ini banyak hal yang harus kita hadapi. Belajarlah peka terhadap suara Tuhan. Belajarlah apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam hati kita, kita kerjakan dengan setia. Amin. Sebab seorang nabi ini aja bisa bicara loh, tapi dia berbohong. Supaya abdi Allah ini pulang ke rumah dan dia makan dan minum. Dan akhirnya abdi Allah ini, kalau di dalam kisah Alkitab ini, masih ingat ceritanya? Bahwa ada seekor singa yang mencabik hidupnya. Dan dia mati. Kok bisa mati, Pak? Padahal dia dibohongi loh, Pak. Ingat, memang dunia ini jahat. Dunia ini bisa kejam. Tetapi Tuhan tuh tadi seperti Tuhan Yesus yang sedang melindungi dari serigala-serigala itu. Karena itu, young people, you need to be watch out in your life. Bukan menjadi paranoid, ya, tapi jangan take it for granted with everything yang kita hadapi. Watch out, be aware. Supaya engkau tidak salah di dalam mengambil langkah di dalam hidupmu. Amin. Watch out, engkau punya firman Tuhan, engkau punya Tuhan Yesus. Karena itu waspada dan tetap berjalan di dalam visi. Kita sudah diberikan visi di dalam gereja ini.
tetaplah setia. Banyak orang-orang anak muda yang berkata ya, karena visi dalam gereja ini banyak anak-anak muda yang akan dipakai oleh Tuhan dan akan diberkati oleh Tuhan. Dan banyak anak-anak muda ini yang bertahun-tahun ini berkata, mana janji itu? Kok kelihatannya nggak ada? Kok kelihatannya it's not happening? Tetapi kita lupa, ingatlah dengan perkataanmu. Jangan mengatakan apa yang bukan dari Tuhan. Kadangkala itu tidak terjadi karena perkataan kita yang meragukan Tuhan, meragukan visi Tuhan. Karena itu bukan perintah Tuhan. Kalau bukan perintah Tuhan, mendingan janganlah kita bicara. Amin. Tetapi bicaralah apa yang menjadi perintah Tuhan, visi Tuhan. Sama dengan ini. Berjalanlah di dalam visi. Supaya kita meskipun kelihatannya kan kelihatannya baik dan lain sebagainya. Kelihatannya hebat. Kadang-kala kita bisa tergoda dengan dunia ini. Oh, kelihatannya bukan Tuhan yang memberkati. Kelihatannya saya mendapatkan satu hal, mungkin pekerjaan, proyek, ya, mungkin ada pacar dan lain sebagainya. Ada dambaan hati yang begitu menggoda seolah-olah inilah berkat. Tapi itu belum tentu berkat daripada Tuhan. Amin. Engkau harus melihat janji Tuhan, tetaplah berjalan di dalam visi. Tapi bangunlah hidupmu bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu anak Tuhan harus punya gairah, passion. Untuk engkau mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Berjalan di dalam visi Tuhan, tapi harus tetap waspada. Sama seperti abdi Allah ini. Perintahnya adalah jangan makan dan jangan minum di tempat ini. Dan jangan kembali ke dalam jalan itu. Percayalah kepada visi itu. Tapi abdi Allah ini berbalik dan akhirnya dia makan dan minum. Kemudian dia diterkam oleh singa. Tapi kalau kita lihat singanya itu, singa itu digambar itu kalau kita lihat, singa itu hanya membunuh abdi Allah, dia diam karena abdi Allah itu naik keledai, tetapi singa itu tidak mencabik, tidak makan, artinya cuma membunuh selesai, dan keledai di sampingnya juga gak diapa-apain. Artinya semua itu ada di dalam kuasanya Tuhan. Semua itu di dalam kehidupan kita ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Amin. Sehingga hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Karena itu bertanyalah kepada Tuhan supaya engkau tetap berjalan di dalam visi Tuhan. 1 Raja-Raja 13, 19 sampai 22. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia. Lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Ya, dia kembali. Sedang mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Orang ini berbohong, tapi Tuhan tetap masih kadang berbicara. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu. Satu hal, Tuhan itu pasti berbicara di dalam hidup kita. Pasti. Di dalam satu masa, satu waktu, Tuhan pasti ada berbicara di dalam hidup ini. Tetapi apa yang Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita waktu itu, di dalam iman kita, kita merasa bahwa itu tidak terjadi. Itu menjadi sesuatu. Kenapa akhirnya abdi Allah itu akhirnya kembali? Bukan karena dia percaya dengan Nabi, karena dia sudah berkata-kata yang melebihi tadi. Bahkan kalau setengah daripada istana ini engkau berikan, Tuhan tidak pernah berkata itu. Tapi dia memberikan perkataan itu, sehingga hatinya mudah ditipu oleh si jahat. Kalau hidupmu waspada, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka hidupmu akan peka apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu.
Memang masih ada yang jahat, tapi bukan Tuhan tidak melindungi. Tadi seperti gambar yang tadi, Tuhan tetap melindungi. Badannya penuh dengan luka dan lain sebagainya. Tapi dia tetap melindungi kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap berjalan di dalam visi itu. Karena itu hidupmu adalah hidup yang disertai oleh Tuhan. Engkau harus tetap berjalan di dalam visi itu. Ya, ini satu kisah, 3 orang, dia ini kerja di ex-PayPal. Bertiga ini keluar dan dia ingin memulai satu bisnis. Mereka mungkin ahli, ada IT, ada coding, ya di situ ya, ada mungkin computer engineering. Ya, ini bertiga ini ingin membuat sesuatu. Nggak punya ide, tetapi dia lihat bahwa internet itu begitu luar biasa akan bertumbuh pada tahun 2005. Dan akhirnya mereka membuat sesuatu, yaitu apps-nya apa yang harus mereka buat? Akhirnya dating apps. Mungkin dibutuhkan para jomblo-jomblo. Ya. Di sini baik jomblo nggak? Banyak ya. Tapi ingat, Tuhan sudah menyiapkan. Amin. Jadi tidak perlu dicari-cari. Jomblo ya, pasti Tuhan akan siapkan dan Tuhan berikan pada waktunya. Jadi tidak perlu dicari. Yang perlu dicari itu Tuhan. Amin. Yang perlu dekat itu adalah dengan hatinya Tuhan. Sehingga engkau akan diberikan sesuatu oleh Tuhan itu. Dan mereka akhirnya membuat dating app. Tapi yang anehnya pada saat mereka membuat dating app, app ini tidak ada satupun yang register. Ya. Tidak ada seorang pun yang akhirnya masuk di dalam apps ini untuk ya mencari jodoh. Padahal di dalam apps itu, taruh foto ya, mungkin foto saya taruh supaya nanti orang lihat, kalau suka cocok nanti dijodohkan dan lain sebagainya. Tapi yang anehnya, semua daripada yang melihat apps ini bicara bahwa mereka mau mengupload foto itu. Sehingga mereka tidak menyerah. Dan mereka terus berjalan. Dan itu yang kita tahu adalah YouTube pada akhirnya mereka buat. Dan akhirnya mereka jual itu ke Google. Mereka tidak menyerah. Tapi mereka terus berjalan di dalam visi mereka. Amin. Hidup kita harus tetap berjalan di dalam visi Tuhan. Jangan berhenti. Don't stop. Keep going. Hati Tuhan ada di dalam hidup kita. Mungkin yang pertama kelihatannya kurang, tapi berjalan dalam visi itu. Tuhan akan terus menumbuhkan. Mika 6 ayat 8, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Hari ini Tuhan memanggil kita. Jangan berkata-kata yang melebihi dari apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Meskipun kita kecewa. Meskipun kita belum melihat janji itu. Tapi jangan berkata-kata yang melebihi dari apa yang bukan perintah Tuhan. Jaga kekudusan Tuhan di dalam hidup ini. Waspada dan teruslah berjalan di dalam visi. Untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Dan juga yang terakhir, artinya bahwa hidupmu adalah hidup yang sudah diberikan Tuhan pertolongan sampai hari ini. Karena itu dalam Ibrani berkata, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Sehingga hari ini tetaplah tulus ikhlas mengiring bersama dengan Tuhan. Tapi punyalah iman yang teguh. Sebab kita punya Tuhan Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Tuhan Allah yang memelihara setiap kehidupan kita. Karena itu percayalah imanmu semakin harus semakin teguh. Supaya terus berjalan di dalam visi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau mengurapi setiap hati daripada umat-Mu di tempat ini.
Biarkan mereka menjadi generasi-generasi yang menerima janji Tuhan. Tetapi biar mereka persiapkan setiap hidup mereka. Supaya apa yang Tuhan katakan itulah yang mereka kerjakan di dalam hidup ini. Sehingga mereka tidak melanggar kekudusan Tuhan. Supaya hati mereka tetap tulus dan murni mengiring bersama dengan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Supaya Engkau mengurapi setiap kehidupan mereka. Masa depan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka. Bahkan setiap pelayanan mereka. Biar mereka terus berjalan di dalam visi Tuhan. Tapi berikan roh-Mu Tuhan. Supaya mereka tetap waspada. Apa yang bukan daripada Tuhan. Sehingga mereka tetap bisa melihat. Roh-Mu menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau mengurapi setiap hidup mereka, memberkati, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengertian hikmat di dalam setiap permasalahan, pergumulan yang mereka hadapi. Biar hati mereka tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Biar hati mereka tetap bersukacita memuji Tuhan. Dan biarkan kehidupan mereka adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Apapun setiap musim kehidupan mereka. Karena kami tahu Tuhanlah yang memegang setiap masa depan dari hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan memohon di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Supaya gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja dan keluarga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami bisa bergereja, di tempat di mana kami menggembalakan juga Tuhan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Baik persembahan, perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Kiranya Kau menerima persembahan mereka sebagaimana persembahan Habel, supaya persembahan mereka menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka dalam studi, dalam perjodohan, dalam masa depan, dalam kesehatan dan iman rohani mereka sampai kepada anak cucu. Kiranya kebajikan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai. Mari saudara dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan jemaatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan